Baik, terima kasih. Kembali bertemu dengan saya di mata kuliah keamanan komputer, pertemuan ke-13 ya, mengenai Security on Social Networking Sites. Jadi, masih seperti biasa, kita akan menggunakan materi yang berasal dari dosen koordinator, Bapak Dr. Hadi Santoso, MKOM. Ya. Kemudian materinya juga diambil dari iclass.ecouncil.org dan buku-buku berikut. Kemudian kita langsung saja masuk ke bagian materinya. Ini adalah untuk pendahuluannya, kita lewati, kemudian skenario-nya juga kita lewati saja. Kemudian ini adalah objektif dari modul-modul yang akan kita bahas ya. Langsung saja kita masuk ke flow-flow yang ada. Jadi di materi ini ada Introduction to Social Networking Sites ya. Kemudian Social Networking Security Threat, ancamannya seperti apa saja. Kemudian bagaimana cara kita tetap aman di Facebook, staying safe on Facebook, dan staying safe on MySpace ya. Jadi nanti ada beberapa sosial media yang populer ya, social networking site, social media site yang populer yang akan kita bahas di materi ini ya. Kita masuk ke flow yang pertama. Social networking sites are web-based service ya that allow user to build online profile ya. Jadi social networking site itu adalah service ataupun layanan yang berbasis web ya, yang memungkinkan yang memperbolehkan ya si pengguna untuk membangun ya profilnya dia si pengguna itu berdasarkan online ya ataupun berbasis online. Kemudian si pengguna juga bisa share informasi, share picture, gambarnya dia. Kemudian blog entry ya, membuat blog, musik klip ya, membuat musik klipnya dan lain-lain. Kemudian social networking site ini ya, di site allow user to create a list of other user ya. Jadi kita dimungkinkan juga untuk membuat list-list ya, daftar dari pengguna yang lain. Ya. Jadi maksudnya kita bisa menambah teman dari situ with whom they can share information dengan orang yang juga ikut memberikan informasinya. Jadi maksudnya dia juga punya akun di sosial medianya itu. Kemudian it allows user to get themselves involved in discussion boards and hobby group ya. Jadi memungkinkan si pengguna untuk menempatkan dirinya sendiri tergabung di forum-forum diskusi seperti itu ya, dan ada grup-grup yang membahas mengenai hobinya dia. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di masa sekarang itu kita bisa berjualan di Facebook misalnya, kemudian kita bisa mempromosikan diri kita sendiri di LinkedIn dan sebagainya. Kemudian it allow user to refer other potential users to businesses. Ya, jadi juga memungkinkan kita untuk merujuk ya, ataupun menyebutkan ya yang pengguna-pengguna potensial lainnya untuk berbisnis di social networking site-nya itu. Oke. Nah, kemudian apa itu profile? Jadi apa ya? Untuk materi yang kali ini mungkin kalian juga lebih tahu ya dibandingkan dengan saya, karena mungkin kalian lebih aktif di sosial medianya dibandingkan punya saya. Kalau punya saya itu sosial medianya hanya di Facebook, kemudian di Instagram, ya, kemudian WhatsApp ya. Tapi WhatsApp kan tidak termasuk ke site-nya dia. Ya. Kita masih bisa akses Facebook di web, kita masih bisa akses Instagram di web. Nah itu yang termasuk di social networking site saat ini. Ya. Nah, apa itu profile? Ya segala informasi yang memungkinkan ini ya. Kita tembak saja langsung yang memungkinkan untuk menambahkan nama ataupun nama panggilan, nama pendeknya, kemudian email, kemudian telepon, foto, videonya kita, kemudian ketertarikan pribadinya kita, dan
hal-hal yang berkaitan sifatnya ke pribadinya kita. Nah, kemudian, nah ini adalah beberapa yang difavoritkan ya pada masanya di tahun 2011 ini. Kita lihat, nah Facebook itu masih sampai sekarang. Kemudian Twitter itu masih sampai sekarang. Nah, kalau kalian pernah pakai Friendster, nah itu Friendster itu booming di tahun 2011 ini. Tapi saat ini sudah tidak lagi ya. Kemudian ada MySpace, itu masih ada, tapi kita kurang populer di Indonesia ya, MySpace. Kemudian LinkedIn itu juga masih ada sampai sekarang itu, dan cukup populer di bidang-bidang orang-orang yang membutuhkan ataupun mencari pekerjaan, biasanya di LinkedIn. Kemudian nah itu sih ya yang masih populer sampai saat ini ya. Kemudian kita masuk ke flow yang kedua, social networking yang threat-nya, ancamannya apa aja di social networking. Itu ada beberapa macam. Yang pertama ada cyberbullying, malware attack, dan seterusnya. Kita masuki satu per satu. Cyberbullying refer to the abuse of technology to harass or threaten the internet user ya. Jadi mengarah ke ya penolakan teknologi ya, ataupun penggunaan teknologinya untuk melecehkan atau mengancam pengguna dari internet ya. Kemudian the information posted on social networking sites such as picture. Jadi segala informasi kita posting di sosial media itu ya, seperti gambar, video, komentarnya kita, dan update-update yang kita berikan di sosial medianya kita, itu bisa digunakan untuk spread false rumor ya. Jadi menyebarkan rumor-rumor palsu, berita-berita palsu. Kemudian threaten to reveal the information on the internet. Jadi dia juga bisa mengancam untuk mengungkapkan ya segala informasi yang ada di sosial medianya kita. Kemudian harass ataupun blackmail the user, melecehkan ataupun apa ya kalau blackmail ini. Jadi kalau di Amerika itu ada ras ya, kuat ya isu rasnya. Nah, blackmail itu melecehkan ya kurang lebih sama ya seperti melecehkan ya blackmail. Kemudian stalking the user, kita apa ya, kita cari informasi pengguna tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian suka seseorang ya, kalian bisa stalking informasinya dia melalui sosial medianya ya. Stalking, menguntit ya, dan lain-lain. Kemudian according to a research pada ini 39%-nya dari social network user had been cyberbullied in some way. Nah, jadi berdasarkan penelitian dari Pew Internet Project ini, ada sebanyak 39% pengguna social networking yang telah terkena cyberbullying in beberapa cara ataupun beberapa metodenya dia. Ya. Itu dibandingkan ataupun berbanding dengan 22% dari online teens who do not use social network ya. Jadi berbanding dengan 22% remaja ya yang tidak menggunakan sosial media ya. Jadi ada remaja ya yang menggunakan internet ya, tapi dia tidak menggunakan social networking ya. Itu berbanding dengan 39% yang tadi ya. Nah, kemudian kita lihat gambarnya sini. Yang sebelah kiri ada lifetime cyberbullying victimization rates ya. Jadi 7 different studies 2004 sampai 2010 ya. Jadi di sini saya perbesar dulu. Bentar. Oke ya. Kemudian saya ke bawahin dikit. Sip. Nah, ini ya. Februari 2010, November 2009 sampai ke Juni 2004. Kemudian schoolnya ada beberapa macam. Jadi data ini diambil dari beberapa sekolah. Kemudian sampel respondennya itu berapa ya. Misalkan di tahun 2010 ini ada 4.441 responden. Kemudian di tahun 2004 ini ada 370 responden. Nah, kemudian metodenya
Itu metode pengambilan data ini ya. Kemudian ada classroom, ini classroom juga, dan classroom paper, ya ini classroom elektronik ya. Kemudian ada online dan online. Jadi data ininya 20,8, 28,7 itu ini persentase dari lifetime cyberbullying victimization ya. Jadi ada korban-korban yang terkena cyberbullying selama seumur hidupnya ya. Jadi misalkan di tahun 2010 ini kita lihat ada 20,8% berbanding dengan di tahun 2004 ada 40,6% yang terkena cyberbullying. Kemudian gambar di sebelah kanan ini teens use of technology ya. Jadi pengguna remaja yang menggunakan teknologi. Weekly activities ya. Jadi data ini diambil per minggu ya. Aktivitas per minggu 10 sampai 18 tahun. N-nya itu 4.441 ya. Respondennya itu ada 4.441 orang. Random sampel ini dari Southern US ya, jadi Amerika Selatan. Kita lihat, nah datanya ini ada cell phone misalnya, send text message, dan di ininya ada persen ya. Jadi ini adalah persentase ya. Jadi ada 83% itu yang menggunakan cell phone ya seminggunya itu ya. Itu sangat banyak sekali. Kemudian send text message-nya ada 77,3% selama 1 minggu. Kalau kita bandingkan dengan yang di sininya, sebelah kanannya ada virtual world, Gala, Second Life ya, itu ada 6,5%. Kemudian Facebook, nah ini Facebook, ada 50,1% yang menggunakan Facebook selama 1 minggu penuhnya dia. Oke, gitu data untuk yang ini. Kemudian kita lanjut identity theft ya, pencurian data identitas ya. Ini kurang lebih sama datanya ataupun materinya dengan yang minggu kemarin ya, identity theft. Jadi saya jelasin yang ini aja berdasarkan gambar ya. Jadi ada si penyerang ya yang mengirimkan email berisi ataupun email yang mengandung hal-hal yang berbahaya, malicious email ya. Itu ada malware, ada virus, ada spam, ada spoofing ya, yang bisa dikandung ataupun disisipkan di email yang kita kirimkan atau yang kita terima. Nah, itu dikirimkan ke si pengguna di sini. Oke, lanjut aja. Phishing scam ya. Jadi ingat ya kata kuncinya kalau malware itu adalah segala sesuatu yang berbau software ya, yang mengandung hal-hal yang jahat ya. Misalkan virus, kemudian ada malware itu sendiri, ada trojan, ada spoofing ya, ada dan yang lain. Kemudian metode yang lain ada yang namanya phishing ya. Jadi kata kunci phishing itu adalah meniru ya antarmuka ataupun tampilan dari suatu hal, misalkan email. Nah, jadi kalau phishing email ya berarti dia menirukan tampilan ataupun isi dari email itu sendiri. Kemudian kalau phishing web, nah berarti dia menirukan antarmuka informasi tampilan yang ada di websitenya itu. Ya, ingat itu aja. Kata kuncinya itu aja sih. Kemudian malware. Malware yang seperti saya bilang tadi, segala sesuatu yang berbentuk software, ya. Kemudian dia niatnya jahat ya, mengandung virus, Trojan horse, malware itu sendiri dan lain-lain. Kemudian site flaws. There have been instances when site flaws in the social networking sites allow the information of the users to be accessed even though the privacy setting are set ya. Nah, jadi maksudnya itu ada beberapa contoh ya di dunia nyata saat ini ya yang memberikan contoh kepada kita ketika site flow ataupun kekurangan celah-celah dari suatu situs ya in the social networking site ya di sosial media kita itu membolehkan informasi dari si pengguna itu untuk bisa diakses ya. Jadi ada celah keamanannya seperti itu di mana si penyerang bisa
bisa menangkap, mengambil data pribadinya kita. Tapi apa ya? Dia memanfaatkan celah ataupun kekurangan dari si situs sosial medianya kita, ya. Jadi memang dia ngoprek-ngoprek, kemudian mencari celahnya di mana, itu dapat baru bisa diserang gitu. Even though the privacy setting are set, ya, walaupun kita sudah melakukan setting privasinya kita itu di sosial media kita. Such information can include mother's maiden name, often used as a security question in online and real life security checks. Jadi contohnya, ya, kalau di sosial media itu kan kita diminta untuk memasukkan nama ibunya kita. Nah, seringkali itu digunakan sebagai pertanyaan keamanan di online-nya, ya, yang di sosial media itu, and real life security checks. Jadi dari sini si penyerang itu bisa melakukan penyerangan. Jadi dikatakan bahwa security question mother's name, ya, itu merupakan celah sendiri, ya. Jadi kenapa? Karena si penyerang itu bisa mencari. Kalau si A itu orang tuanya siapa, itu bisa dicari. Kalau kita masukin datanya mentah-mentah, ya berarti si penyerang nanti juga bisa mendapatkan datanya secara mentah-mentah. Kecuali kalau kita modifikasi, misalkan nama orang tuanya atau ibu kita itu adalah Agnes, ya. Nah, kemudian kita modifikasi Agnesia, Agnes Monica gitu, ya. Jadi ada modifikasi, namun tetap kita ingat gitu, ya. Jadi bukan data mentah yang kita isi, tapi ada data modifikasinya. Kemudian social networking threats, yaitu minors, ya. Jadi ada ancaman ke yang minor. Objectionable content, overexposure, contact with predator. Konten yang berbasis objek, ya. On many social networking communities, user post material that is not appropriate for children. Jadi beberapa ataupun ada banyak sosial media komunitasnya sosial media kita, si pengguna itu mempost, ya, konten-konten yang mengandung hal-hal yang tidak tepat ataupun yang tidak pantas ke pengguna ataupun anak-anak, ya. This can include obscene, racist, or violent text and image. Jadi ini bisa saja mengandung konten-konten yang berbau ini apa ya, cabul gitu, ya. Kemudian rasis ataupun teks-teks yang tidak pantas, ya, dan gambar-gambar yang tidak pantas. Kemudian overexposure, many community page may contain material that is not appropriate for the children. Itu sama sih, ya. Kemudian the child may be involved in posting pictures of himself or herself or of friends that may be misused. Jadi si anak-anaknya itu, ya, memungkinkan untuk terlibat, ya, ataupun dia tergoda untuk melakukan posting fotonya dia, baik itu pria ataupun wanita yang si anaknya itu, atau teman-temannya, ya, yang tidak tahu menahu tentang itu, gitu, ya. Overexposure, ya, jadi sampai teman-teman terdekatnya juga kita bisa tahu gitu loh, bukan hanya si pengguna aja. Karena contact with predator, individuals with intention to exploit minors may create community page pretending to be teens themselves. Jadi orang-orang yang tujuannya untuk mengeksploitasi, kemudian dia juga bisa membuat halaman-halaman komunitas, ya, yang berpura-pura dengan modus untuk menjadi remaja, ya, supaya sesuai sama si target itu, ya. Jadi modusnya adalah membuat halaman page di sosial media, dia buat komunitas, kemudian dia undang teman-teman yang seumuran, ya, dia pura-pura menjadi remaja, teens. Kemudian staying safe on Facebook. Nah, mungkin kalian juga sudah lebih jago daripada saya dan dari juga materi ini. Dan materi ini juga mungkin ada beberapa di sini yang tidak ada lagi di Facebook saya ini, ya. Tapi ada juga yang
masih ada gitu ya. Jadi yang penting itu sih ya ini ya, kita lihat aja yang paling pentingnya seperti apa. Profile setting ya. Set the profile as only my friend ya. Jadi maksudnya kita melakukan posting, kita share apa-apa itu hanya bisa dilihat oleh teman di Facebooknya kita saja. Bagaimana cara kita bisa berteman? Ya, berarti harus add friend dulu kan, kita konfirmasi, baru kita bisa lihat. Nah, kenapa harus seperti itu? Supaya orang tidak kita kenal, jadi maksudnya kita konfirmasi pertemanan, itu kan kita kenal ya, bukan yang accept, terima. Jadi kita harus mengenal juga, oh ini siapa sih? Bukan hanya kita mengejar pertemanan, tapi kita mengejar siapa sih orang yang mau berteman dengan kita gitu. Jadi jangan sembarang untuk menerima request pertemanan. The users reveal personal information to potential identity thieves if they leave this option to default setting ya. Jadi ada kemungkinan pencurian data kalau kita tidak melakukan setting seperti ini. Therefore, it is advised to allow your profile to be viewed by only friends ya. Privacy setting for application. Ini kita lewatkan saja. Setting to block user. Nah, kalau ada teman kita ataupun kawan kita di Facebooknya itu, terus kita mau block, caranya adalah ini ya. You can also specify friends you want to ignore app invites from and see a list of the specific apps. Nah, jadi kita bisa melihat informasi data dari si orang yang ingin berteman dengan kita itu ya. Kemudian kita bisa melakukan penolakan dari pertemanannya dia itu. Blocklist ya. Kita bisa melihat sini name-nya siapa, emailnya apa gitu ya. Nah, kemudian ini adalah rekomendasi untuk Facebook ya, settingnya seperti apa. Option, recommended, action, dan alasannya. Nah, kalau allow anyone to see my public search listing, jadi kalau kita membolehkan siapapun itu yang melihat apa daftar-daftar pencariannya kita yang bersifat publik, itu kita harus hati-hati ya. Kenapa? Karena the user should select the option yes ya. Defaultnya itu yes ya. Only if they want people they are familiar with to know ya. Jadi dikatakan di sini harusnya kita disarankan ya untuk tidak memberikan izin ke seluruh orang supaya bisa lihat itu. Karena ya orang bisa lihat historinya kita ya, listingnya kita untuk pencarian itu seperti apa. Karena allow my public search listing to be indexed by external search engine. Nah ini sudah jelas pasti tidak ya. Karena kalau sampai di indeks sama search engine ya itu seluruh dunia udah bisa tahu gitu. Jadi udah pasti no ya. Kemudian see your picture. Kalau kita malu ataupun tidak mau fotonya kita itu dilihat sama orang, berarti kita bisa set no. Send you message. Di fitur Facebook Messenger itu ada fitur ya yang memungkinkan siapa saja bisa mengirimkan pesan kepada kita. Nah, direkomendasikan di sini itu untuk memberi pilihan untuk no. Poke you atau colek, itu di Facebook ada fitur colek, poke ya. Itu no. Nanti kalau poke itu muncul di Messenger ya kalau ngepoke. Kemudian add you as a friend ya. Nah, kita bisa memberikan no ya. Tapi kalau udah malas sebenarnya berteman ya, nggak mau nambah lagi ya kita bisa no aja. Tapi kalau mau masih berteman, mencari teman, itu ya bisa yes. Kemudian view your friend list. Nah, kalau kalian tidak ingin orang-orang melihat siapa sih teman-teman kalian, nah itu kalian bisa isi no gitu ya. Nah, security tip. Adjust Facebook privacy setting to help protect identity. Ya. Jadi kita harus memperhatikan setting-setting privacy untuk membantu kita ya melindungi identitasnya kita ya. Itu kan
privasinya kita semua ya di Facebook itu. Kemudian, think carefully about who is allowed to become a friend ya. Jadi kita harus benar-benar melihat, memastikan siapa orang yang ingin berteman dengan kita. Jangan asal terima aja. Kemudian show limited friends a cut down version of the profile. Nah ini optional sih ya. Kemudian enable access to information only when necessary ya. Jadi kita hanya memberikan akses kepada orang-orang itu kalau mereka butuh ataupun ada keperluan apa gitu, mereka baru bisa mencari informasi kepada Facebook mengenai profilnya kita. Jadi tidak seluruh orang bisa melihat informasinya kita ya, ataupun mengakses informasi dari Facebook ya. Oke, untuk yang MySpace kita lewatkan saja. Kita skip. Tidak populer di Indonesia ya MySpace. Oke, untuk yang summary itu kita lewatkan saja karena kesimpulannya ya. Kemudian kita masuk ke checklistnya. Jadi kita harus choose a complex ataupun unique password for your account ya. Udah pasti kalian harus memilih password yang unik ya. Kemudian read the privacy policy and terms of service carefully. Jadi kita harus membaca ya privacy policy ataupun term of service di setiap sosial media yang kita gunakan sebelum kita menggunakannya gitu ya. Do not post anything personal on the social networking site ya. Ya disarankan kita tidak perlu mempost segala sesuatu selengkap mungkin terkait pribadinya kita, personal kita di social networking kita. Kemudian set appropriate privacy and security default to make a profile private. Jadi kita harus memahami benar-benar settingan privasinya itu ya. Jadi kita harus men-set secara tepat ya. Jadi ya intinya kita harus paham ya apa maksud dari bahasa Inggrisnya itu ya, baru kita set ini untuk menampilkan nama secara utuh, menampilkan nomor telepon. Nah, itu harus paham benar baru kita melakukan pengaturan sesuai dengan keinginannya kita. Kemudian be careful about what is posted on the internet. Jadi kita harus memastikan hati-hati apa saja yang kita posting di internet. Be careful installing third-party application. Apalagi melakukan instalasi pihak ketiga di komputernya kita. Kemudian only accept friend request from people you know ya. Jadi di sana kan kalau menerima pertemanan kita harus mengenal ya, hanya kenalan yang kita kenal secara benar-benar baru kita terima. Kemudian only share limited personal information ya. Itu tadi enggak perlu sedetail mungkin, enggak perlu lengkap-lengkap, kita hanya tampilkan aja yang seperlunya. Ataupun ada yang bintangnya itu ya. Jadi kalau kita daftar sesuatu itu kan ada bintang-bintangnya itu. Kita isi aja itu, udah. Jangan semuanya gitu ya. Kemudian apply privacy setting so that only friends can view your profile information. Kita harus men-set hanya teman yang bisa melihat profilnya kita. Kemudian do not use common verification such as your date of birth or your mother's maiden name. Jadi kita jangan pakai settingan pertanyaan keamanan itu, tanggal berapa ulang tahun, nama ibunya siapa gitu ya. Kenapa? Karena orang bisa nyari ya, itu kan mudah didapat ya. Kemudian be aware of the intentions of anyone you meet on these sites ya. Jadi kita harus berhati-hati tentang intensitas kita berkomunikasi ke orang lain di Facebook misalnya gitu ya. Kemudian restrict the access of personal videos on social networking sites to friends. Jadi kita harus memberi batasan ya, batasan akses ya dari video-video personal kita di sosial media terhadap teman-teman kita walaupun kita kenali ya. Tapi itu tergantung lagi kepada kalian mau di-share secara utuh, mau dibatasin ya terserah kalian juga. Kemudian disable the comments to prevent cyberbullying. Nah, kita bisa melakukan settingan
untuk tidak bisa memberi komentar di postingannya kita, untuk menahan ya, ataupun menghindari cyberbullying. Do not click suspicious link to prevent malicious attack. Jangan pernah kita melakukan klik link-link yang mencurigakan, yang aneh-aneh, yang menggoda, ya, itu untuk mencegah adanya serangan malicious, ya, serangan-serangan dari si penyerang gitu ya. Kemudian update di komputer with the latest antivirus and other system security software-nya kalian ya. Direkomendasikan kalian selalu update saja antivirus dan fitur-fitur pertahanan di PC-nya kalian. Kemudian never install codecs when a site prompts you to do so. Ya. Jangan pernah kita melakukan instalasi kodek ataupun program ataupun aplikasi apapun itu ya ketika sebuah situs itu mencoba ataupun meminta kalian untuk menginstal itu ya, kecuali kalian memang ingin install aplikasinya itu ya. Misalkan kalau kalian ingin menginstal Winamp ya, itu kan buat pemutar player ya. Kalian memang ingin install itu, nah berarti kalian apa ya, menginisiasi, sadar kalian pengen sendiri ya, uh, bukan orang lain gitu ya, bukan tawaran. Nah, itu memang bisa. Tapi kalau terima tawaran dari uh, internet muncul tiba-tiba, nongol tiba-tiba, itu enggak usah. Nah, ini checklistnya untuk orang tua sama guru-guru ya. Be open with kids, ya. Encourage and instruct them to seek permission. Nah, ini untuk anak-anak ya. Kalian bisa baca sendiri untuk yang ini. Oke, gitu. Cukup dulu untuk yang materi pertemuan ke-13 ini, mengenai security and social networking site ya. Jadi intinya kalian harus berhati-hati dalam penggunaan sosial media kalian. Ya. Yang populer kan Facebook, Instagram, dan apa ya, kalian mungkin lebih paham, lebih update dibandingkan yang punya saya. Namun intinya tetap sama seperti di materi ini. Ya. Semua sosial medianya itu sama ya. Intinya ada di materi ini semuanya. Seperti apa kalian melindungi privasi kalian, itu harus diterapkan di seluruh sosial media kalian. Ya, mudah-mudahan materi yang saya berikan itu bermanfaat, bisa kalian pahami dan bisa kalian implementasikan di kehidupan nyatanya kalian. Ya. Cukup sekian, kita jumpa lagi minggu depan dan salam Budi Luhur.